Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang studi kelayakan bisnis. Apa sih sebenarnya kita tujuan mempelajari studi kelayakan bisnis? Namun sebelum kita mengetahui tujuan, kita harus mengetahui apa sih pengertian bisnis itu dalam suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu diartikan sebagai sebuah wadah organisasi yang memproses perubahan kalian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba kepada pemilik. Pada intinya suatu bisnis itu yaitu mengelola sumber daya yang ada yang bertujuan kepada profit oriented bagi pemiliknya. Namun tujuan perusahaan bukan hanya untuk profit oriented saja, tapi juga keberlangsungan hidup suatu perusahaan untuk jangka panjang. Nah, bisnis juga diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, termasuk produsen, pedagang, konsumen, dan industri, di mana perusahaan berada dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Artinya bisnis itu banyak yang berkecimpung di dalam bisnis organisasi, yaitu ada bagian sebagai produsen, ada juga sebagai pedagang, ada juga sebagai konsumen, dan bahkan ada industri di dalam suatu perusahaan. Nah, apa bedanya SKB dengan SKP, yaitu studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Yang kita ketahui bahwa ciri-ciri proyek adalah bersifat sementara, tidak berkesinambungan. Terus dalam arti waktu, dia ada batas waktu, harus selesai dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan. Kegiatannya tidak bersifat rutin, tidak berulang-ulang. Biaya, jadwal kerja, sumber daya, citra mutu diperlukan telah ditentukan. Namun SKB adalah merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Artinya kalau SKB ini waktunya jangka panjang, terus kegiatannya terjadi berulang-ulang. Terus bahkan di SKB ini harus melibatkan banyak orang, banyak pihak, bahkan jangka waktunya pun tidak bisa kita prediksi karena bertujuan untuk jangka panjang, bukan waktu yang singkat. Tujuan daripada SKB adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Artinya SKB ini dibuat untuk menghindari kerugian resiko daripada penanaman modal sebelum seseorang ataupun organisasi membuat suatu investasi. Dan di sini harus diperhitungkan biaya relatif kecil apabila dibandingkan dengan risiko kegagalan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah besar. Nah, sehingga kita dapat simpulkan tujuan studi kelayakan bisnis adalah menghindari risiko, memudahkan perencanaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Setelah itu kita berbicara tentang manfaat SKB. Ternyata manfaat SKB pada pihak-pihak tertentu yang pertama yaitu pihak investor. Di mana pada pihak investor ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan pendanaan. Jadi investor itu adalah orang yang mau menanamkan modalnya pada suatu usaha. Jadi kepada pihak investor manfaatnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan akan pendanaan saat saat usaha itu dibuat atau bisnis itu dibuat. Kepada pihak kreditor itu berkaitan dengan pemberian kredit, terutama bagi pihak bank sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak perlu mengkaji SKB yang dibuat.
Jadi kreditor biasanya bank dan lembaga keuangan karena dia berkepentingan untuk melihat seberapa besar investasi atau seberapa besar aset yang dimiliki sehingga sehingga menentukan berapa arus modal yang mampu diberikan karena berkaitan kepada pengendalian. Karena pihak manajemen perusahaan berkaitan dalam rangka merealisasikan ide proyek yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pada pihak pemerintah dan masyarakat, SKB perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah mempengaruhi kebijakan perusahaan, terutama di bidang legalitas. Kalau bagi pembangunan ekonomi, perlu dianalisis biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian. Karena bisnis dibuat itu pada intinya tujuannya mampu mesejahterakan lingkungan sekitar. Jadi bagi tujuan pembangunan ekonomi, apabila suatu bisnis dibuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, lingkungan maupun daerah, bisnis itu pasti akan diberikan suatu izin ataupun legalitas karena sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Nah, tahapan-tahapan SKB itu kita mulai dari penemuan ide, setelah itu tahapan penelitian, tahapan evaluasi, tahapan pengurutan usulan yang layak, tahapan rencana pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. Nah, adapun aspek-aspek SKB adalah aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi. Namun ada di literatur lain yaitu Hussein Umar mengatakan ada juga aspek legalitas atau aspek hukum dan juga aspek analisis dampak lingkungan. Kita hanya membahas di sini adalah 4 aspek saja. Apa output daripada SKB itu sendiri berupa dokumentasi lengkap. Aspek pertama yaitu aspek pemasaran. Kita akan membahas nanti tentang kelayakan dari suatu usaha ditinjau dari aspek pemasaran, meliputi program pemasaran, kebutuhan dan keinginan terhadap produk, serta analisis persaingan. Kalau aspek keuangan, itu bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis sehingga dapat diketahui layak tidaknya rencana bisnis yang dilakukan nanti. Ini meliputi kebutuhan dana, sumber dana, serta penilaian rencana bisnis melalui metode net present value, payback period, break-even point, dan profitabilitas index. Sedangkan aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah bisnis yang akan dilakukan diperkirakan layak atau sebaliknya dari segi ketersediaan SDM. Itu menyangkut jumlah karyawan, penentuan job deskripsi, penentuan kompensasi, dan juga kebijakan rekrutmen tenaga kerja. Dan aspek teknis dan teknologi bertujuan untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak baik saat pembangunan proyek ataupun operasional. Itu meliputi pemilihan lokasi pabrik, perencanaan produk, pemilihan teknologi, letak pabrik, dan layout. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana masing-masing aspek untuk kita diskusikan dan akan ada studi kasusnya setelah nanti Anda membuat suatu proposal bisnis untuk masing-masing kelompok. Sekian dan terima kasih.